Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Novi. Kali ini kita akan membahas tentang pergerakan, yaitu ring of motion atau singkatannya ROM. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu mengetahui definisi apa itu biomekanika, fase, perkembangan gerak, kemudian manfaat, pergerakan sendinya, serta mampu mempraktikkan ring motion, serta faktor yang mempengaruhi ring of motion. Mekanika secara bahasa itu adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerak dan perubahan bentuk sebuah materi, suatu materi yang diakibatkan karena gangguan mekanik, yaitu gaya. Mekanika ini adalah cabang ilmu yang tertua menurut semua cabang ilmu dalam fisika. Untuk biomekanika didefinisikan sebagai bagian bidang ilmu aplikasi mekanik pada sistem biologi, pada sistem yang hidup. Ya, biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanik terapan dengan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Ini menyangkut tubuh manusia dan sebetulnya hampir seluruh tubuh makhluk hidup. Tapi kita fokus saja biomekanika yang dapat dilakukan pada manusia. Tujuan utama perawat mempelajari biomekanika ini untuk meningkatkan aktivitas dan latihan pasien. Ya, terutama bagi yang mana? Bisa saja sih gerak aktif untuk mencegah kontraktur sendi, ya, atrofi otot, serta gerak pasif, ya, bisa untuk rehabilitasi pada pasien-pasien yang membutuhkan bantuan dalam aktivitasnya. Manfaat dari aktivitas dan latihan ini bisa untuk kebugaran, menurunkan ulkus, kontraktur sendi, atrofi, kontraktur itu kekakuan, ya, atrofi pengecilan massa otot. Kemudian ketahanan sistem pernafasan dan jantung, kalau pasiennya bed rest terus, ya, maka akan berisiko infeksi saluran pernafasan. Meningkatkan kelenturan tubuh, berat badan, serta mengurangi sedentary lifestyle, itu adalah kurang gerak. Nih anak zaman sekarang, ngemil keripik, nonton TV, atau hanya main HP, udah berjam-jam, 4 jam dia tidak akan bergerak, bisa. Maka dapat berefek apa? Obesitas dan penyakit metabolik. Menjaga kesehatan sosial, emosional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita pelajari dasarnya dulu, ada persendian. Persendian ini definisinya adalah hubungan antara dua buah tulang atau lebih yang dihubungkan melalui pembungkusnya, melalui jaringan ikat, ya, pada bagian luar dan pada bagian dalam, sehingga ada rongga sendi dengan permukaan tulang yang dilapisi tulang rawang. Jadi ada pertemuan dua tulang, kemudian di ujung-ujung tulang itu ada kartilago, dibungkus membran, ya. Di situ ada cairannya, namanya cairan sinovium. Fungsi dari sendi secara umum adalah untuk melakukan gerakan pada tubuh. Pergerakan sendi membutuhkan koordinasi seluruh bagian sendi. Ada apa saja bagian sendi? Ada otot, ini yang menggerakkan sendi. Ya, tulang itu tidak bisa bergerak tanpa otot. Ya, karena yang bisa kontraksi relaksasi itu ototnya. Kemudian ada kapsul sendi, supaya sendinya tidak lepas saat bergerak. Kemudian permukaan tulang, yang mengatur luasnya gerakan. Ada cairan, ya, cairan sinovial tadi yang ada di dalam rongga sendi, mengurangi gesekan antara tulang pada permukaan sendi. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen itu jaringan ikat, ya, jaringan penghubung antara kedua belah tulang sehingga tulang menjadi kuat untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh. Kapsul sendi berfungsi melindungi bagian tulang yang bersendi supaya tidak lepas saat bergerak. Berikutnya ada
cairan tadi ya, cairan sinovial. Bisa dipelajari bagian artritis. Nah, di situ ada macam-macam artritis dengan penyusun-penyusun sendi, ternyata nama artritisnya berbeda. Ya, kemudian tadi ligamen sebagai penghubung penguat sendi. Apa itu ROM, ring of motion? Ini adalah teknik dasar yang digunakan untuk menilai gerakan atau untuk gerakan awal dalam suatu program intervensi terapeutik, intervensi pada pasien. Gerakan dapat dilihat sebagai tulang yang digerakkan oleh otot ataupun gaya eksternal. Bila terjadi gerakan, maka seluruh struktur yang ada di sendi akan terpengaruh. Ada faktor-faktor yang dapat menurunkan ROM. Contohnya adalah penyakit-penyakit sistemik, pasien dengan dekom, pasien dengan hipertensi, diabetes, obesitas, yang akan menurunkan ROM, kemampuan ROM. Kemudian penyakit-penyakit pada sendi, ada artritis, kemudian neurologis maupun pada ototnya. Serta bisa juga menurunkan adanya cedera, ada fraktur, ada pembedahan, serta kondisi inaktivitas atau imobilitas. Kita belajar dari mulai kepala. Silahkan ayo kita praktekkan. Ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi itu mengangguk, kemudian ekstensi itu ketika kita posisi anatomis menghadap ke depan. Hiperekstensi adalah kita mendangak. Nah, itu namanya fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Jangan kepleset jadi hipertensi. Berikutnya adalah fleksi lateral. Fleksi lateral itu kita mematahkan leher kanan ke kiri. Namanya fleksi lateral kanan. Ayo kita coba kanan. Kemudian posisi ekstensi, patahkan ke kiri, namanya fleksi lateral kiri. Selanjutnya rotasi. Rotasi adalah gerakan memutar. Jadi menengok ke kanan, menengok ke samping, itu adalah rotasi. Yang sering salah kaprah itu adalah antara rotasi dengan sirkumduksi. Ya, rotasi itu gerakan memutar menoleh ke kanan. Itu rotasi. Ke kiri, berarti rotasi kanan dan kiri. Kemudian kita sampai ke bahu. Di bahu, naikkan bahu bersamaan. Itu adalah elevasi. Coba, naikkan bahunya, elevasi. Elevasi bahu. Kalau ke bawah namanya depresi bahu. Ya, turunkan bahu. Ya, itu adalah depresi bahu. Kalau naik tadi namanya adalah elevasi bahu, turun namanya depresi bahu. Selanjutnya di sendi bahu, lengan atas. Ya. Tangan kita ke atas dengan posisi tangannya dari ke depan ya, ke depan. Kalau ke samping itu nanti bunyinya adalah abduksi, aduksi. Tapi kalau kita gerakkan ke depan, ke horizontal, ke depan, ke frontal, maka itu namanya fleksi sendi. Maksimal fleksi sendi sampai ke atas. Ya. Kalau ekstensi berarti kembali. Kembalinya lewat depan, jangan lewat samping. Itu adalah ekstensi. Kembali itu posisi sejajar lagi. Posisi anatomis kita itu adalah ekstensi sendi bahu. Tarik ke belakang, itu namanya hiperekstensi. Tangannya lebihkan ke belakang, itu dorong tangan ke belakang. Ya, namanya hiperekstensi. Ulangi. Fleksi ke arah frontal, pergerakannya fleksi. Sendi bahu sampai atas. Kemudian ada ekstensi turunkan. Ke belakang itu adalah hiperekstensi sendi bahu. Apalagi yang bisa dilakukan oleh sendi bahu? Cek slide berikut. Ada adduksi, ada abduksi. Nah, kalau ini yang lateral, pergerakannya lewat samping. Kalau ke samping, ke atas, itu adalah
eh, abduksi itu menjauhi bidang tubuh. Kalau mendekat itu adduksi. D dekat. BD itu menjauh ya. Ulangi. Tarik tangan, posisi lateral ke atas. Itu adalah abduksi. Kembalikan tangan ke pusat badan. Itu adalah adduksi. Ini sukanya keder di sini nih mahasiswa. Berikutnya, berbeda antara rotasi dengan sirkumduksi. Kalau kita membentuk sebuah corong, ya, lingkaran, maka itu disebut sirkumduksi, bukan rotasi. Ya, sirkumduksi lengan adalah gerakan melingkar penuh, ya, ke depan, ke belakang, kembali lagi ke depan. Itu adalah sirkumduksi. Selanjutnya ada eksternal rotasi, kemudian ada internal rotasi. Bagaimana eksternal rotasi? Kita tekuk dulu siku, kemudian eksternal ke atas. Ya. Ini adalah eksternal rotasi. Turun ke bawah itu adalah internal rotasi. Paham ya? Berbeda antara rotasi dengan sirkumduksi. Kalau sirkumduksi itu membentuk kerucut, ya, dengan puncaknya adalah sudutnya. Sedangkan eksternal rotasi, ya, posisikan tangannya, ditekuk dulu sikunya, kemudian tarik ke atas, itu adalah eksternal rotasi. Turunkan ke bawah, itu adalah internal rotasi. Gerakannya 90 derajat sudut gerakannya. Kalau sirkumduksi sudut gerakannya itu 360 derajat. Untuk bagian siku, selain ada rotasi, juga ada jelas fleksi, ekstensi. Tekuk sikunya ke arah pundak itu adalah fleksi. Ekstensi, luruskan siku. Kemudian lengan bagian bawah, ini ada pronasi, ya, jadi lengannya ditelungkupkan, pronasi. Ya, kalau badan pronasi tengkurap, kalau lengan ya hanya menghadap ke bawah. Pronasi, lawannya adalah supinasi. Nah, supinasi berarti telapak tangan menghadap ke atas, ke depan. Kalau pasiennya tidur menghadap ke atas, kalau pasiennya berdiri duduk menghadap ke depan. Berikutnya kita turun ke pergelangan tangan. Tadi setelah kepala, pundak, bukan lutut kaki ya. Ada kepala, pundak, terus siku. Setelah siku turun ke pergelangan tangan. Ada fleksi, ya, menekuk, ekstensi, posisi anatomis, hiperekstensi. Jadi di pergelangan tangan bisa melakukan hiperekstensi. Mana lagi tadi yang sudah kita pelajari bisa melakukan hiperekstensi? Kepala, ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Sendi bahu, ya, ada fleksi, ekstensi, dan hiperekstensi. Serta pergelangan tangan nih. Ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Hiperekstensi berarti ke belakang, ke arah punggung tangan. Fleksi ke arah telapak tangan. Kemudian, nih, ada fleksi radial, fleksi ulnar. Ingat, di mana nadi radialis? Sejajar jempol. Di mana nadi ulnaris? Sejajar dengan kelingking. Jadi kalau kita tekuk tangan, telapak tangan ke arah ibu jari, maka itu adalah fleksi radial. Tekuk tangannya ke arah kelingking, itu adalah fleksi ulnar. Sudut fleksinya itu lebih besar di fleksi ulnar dibandingkan fleksi radial. Ini sudut tekuknya itu lebih kecil. Berikutnya kita turun, ada sendi di pergelangan, di jari-jari. Kalau kita menggenggam itu adalah fleksi. Kalau kita membuka itu adalah ekstensi. Maksimalkan sampai tangan kita
Melengkung itu adalah hiperekstensi. Paham ya? Ulangi. Genggam adalah fleksi, ekstensi diluruskan, posisi anatomis, kemudian hiperekstensi lengkungkan jari-jari, dorong ke arah punggung tangan. Ini mudah. Berikutnya adalah ibu jari. Ibu jari bisa fleksi, ekstensi, bisa berbarengan saat dengan jari-jari yang lain. Saat kita menggenggam, bisa sekalian ibu jari juga fleksi, ekstensi. Ini ekstensi. Ketika ibu jari dibuka, maka ekstensi. Selanjutnya, jari-jari bisa melakukan abduksi, aduksi. Ya, lengan bahu, tadi sendi bahu juga bisa melakukan abduksi, aduksi lewat lateral, lewat samping. Nah, kalau jari-jari tinggal regangkan. Diregangkan itu adalah abduksi, didekatkan adalah aduksi. Rapatkan jari-jari kembali berarti aduksi. Selanjutnya, sentuh setiap ujung jari dengan ibu jari, dengan jempol. Ya, posisi. Nah, ini kalau dari gambar kan cuma satu ya, yang disentuh, kelingking. Tapi semua 4 jari ini disentuh. Mahasiswa suka salah lihat. Ya, menyebut oposisi itu cuma nyentuh jari kelingking karena gambarnya cuma begitu. Keempat jarinya digilir, disentuh, itu namanya oposisi. Selanjutnya ada fleksi pinggang. Ini adalah membungkuk. Ketika kita berdiri itu disebut ekstensi pinggang. Kembali ke posisi anatomis. Kita bisa condong badan ke belakang, itu disebut hiperekstensi pinggang. Kemudian ada, kita lateral fleksi. Patahkan badan ke sisi samping kanan, samping kiri. Seperti tadi kita lateral fleksi kepala. Ya. Nah, ini yang dilakukan adalah pinggul badan. Lateral fleksi badan kanan dan kiri. Selanjutnya ada rotasi. Ya, rotasi. Rentangkan tangan bisa, tidak direntangkan juga tidak masalah. Nah, putar badan menghadap ke samping kanan. Putar badan menghadap ke samping kiri. Posisi kaki tidak berubah. Itu adalah rotasi. Ya, rotasi badan. Setelah anggota gerak atas, kita ke anggota gerak bawah. Kita mulai dari sendi yang besar. Ya, ada pinggul. Di pinggul bisa melakukan apa saja? Fleksi, ekstensi. Fleksi, angkat kakinya semaksimal pasien bisa. Ya, saat kita melakukan rom, kaji ya kemampuan besarnya pergerakan yang bisa dilakukan oleh pasien. Oke, fleksi, angkat kakinya ke atas, ekstensi, turunkan seperti kita berdiri biasa itu adalah ekstensi. Apakah bisa hiperekstensi? Bisa. Nah, ini adalah gerakan hiperekstensi pinggul atau pangkal paha. Tadi fleksi dilipat ke atas, ya, tarik kaki ke atas, ekstensi posisi anatomis, dorong ke belakang. Ya, kakinya dorong ke belakang, itu adalah hiperekstensi pinggul. Ya, berikutnya ada aduksi. Ya, aduksi adalah mendekatkan kaki, itu adalah aduksi. Berikutnya abduksi. Ya, abduksi adalah menjauhkan kaki, regangkan kaki ke samping, itu adalah abduksi. Selanjutnya ada sirkumduksi. Ya, buat lingkaran dengan kaki, itu adalah sirkumduksi, bukan rotasi. Selanjutnya bagaimana rotasi? Ya, rotasi ada 2, internal, eksternal. Tekuk lututnya dulu.
Kemudian patahkan paha ke dalam dengan sudut 45 derajat ke dalam, 45 derajat keluar. Maka itu adalah internal rotasi ke dalam, eksternal rotasi keluar. Jadi kita lipatkan paha dulu, tekuk lututnya, kemudian ya dipatahkan. Gerakan ke dalam itu adalah internal rotasi, patahkan keluar itu adalah eksternal rotasi. Selanjutnya setelah paha, pinggul, maka kita turun pada sendi di lutut. Di lutut bisa apa? Hanya fleksi, ya, tekuk ke belakang. Kalau fleksi paha, angkat kaki ke depan. Kalau fleksi lutut, tekuk lututnya ke belakang, kakinya diangkat ke belakang. Lawannya fleksi ada ekstensi. Oke, setelahnya ada plantar fleksi. Ya, plantar bagian telapak kaki itu namanya plantar. Bagian punggung kaki adalah dorsal. Ya, kalau kita tekuk kakinya ke arah telapak kaki, maka itu disebut plantar fleksi. Berikutnya, setelah ada plantar fleksi, maka ada dorsal fleksi. Tekuk, ya, tekuk kakinya ke arah atas, ke arah punggung kaki, maka itu adalah dorsal fleksi. Jangan kebalik, plantar ke bawah, dorsal ke atas. Selanjutnya ada eversi, inversi, ya. Eversi ini kaki kita, telapak kaki, hadapkan telapak kaki ke samping, itu adalah eversi. Kemudian hadapkan telapak kaki ke dalam, itu adalah inversi. Ini yang bergerak adalah telapak kaki, bukan dari pangkal paha. Ya, karena ROM-nya ini udah turun nih. Sudah turun sampai ke telapak kaki. Eversi menghadap keluar, inversi menghadap ke dalam. Selanjutnya jari-jari kaki. Jari-jari kaki bisa melakukan apa? Fleksi, ekstensi. Fleksi seperti kakinya mencengkeram. Nah, itu adalah fleksi, ekstensi, posisi normal. Nah, seseorang yang memiliki keterampilan gerak yang baik, maka akan mendorong mereka melakukan aktivitas fisik. Ya, pada pasien post-stroke, lakukan ROM agar mereka mampu meningkatkan aktivitas fisiknya. Aktivitas yang dilakukan secara berkala inilah yang akan mendorong kualitas hidup sehat. Mungkin seperti itu saja pertemuan kita tentang praktikum ROM. Silahkan dikerjakan tugas praktikumnya. Kita akhiri. Jangan lupa subscribe, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.